ada 2 daerah yang pilkadanya menurut saya paling mahal se-Indonesia. Tapi bukan duitnya. Apa itu? Ininya, apa istilahnya itu? Nuansa politiknya. Satu Jakarta dan kedua Jawa Tengah. Jawa Tengah itu melibatkan 2 presiden, Jakarta itu melibatkan 2 presiden. Satu presiden yang aktif Pak Prabowo, satu baru saja mantan presiden namanya Pak Jokowi. Dan saya iya Pak Jokowi ya. Dan Lutfi dan Taj Yassin adalah pasangan yang paling mewah se-Indonesia. Karena 2 presiden langsung endorse dan satu mantan presiden 2 kali ikut kampanye secara terbuka. Kalau di Jakarta cuma ada surat dan ditambah dengan mantan presiden ketemu dengan relawan. Tapi kalau di Jawa Tengah ada endorse langsung melalui video dan yang kedua adalah Pak Jokowi terlibat langsung kampanye 2 kali secara terbuka. Kampanye pertama kampanye terbuka, kedua kampanye terakhir terbuka yang dilakukan di Jawa Tengah. Itu yang saya sebut ini pasangan paling mahal, mewah di Indonesia karena nggak ada pasangan di 506 sekian daerah. Berapa? 545 daerah pilkada kita yang 2 presiden langsung terlibat menggolkannya gitu. Jadi itu kemewahan yang nggak bisa didapatkan oleh siapapun di 500 sekian itu. Nah, tetapi kalau dilihat dari hasilnya, saya justru nggak terlalu terkejut dengan hasil yang sekarang, karena itu sudah terbayang melalui survei-survei kan. Ya Jawa Tengah itu, ya saat itu masih 50-50 kan. Gitu ya. Tapi yang saya mau baca begini, Jawa Tengah itu Bang Karni. Kalau dilihat di quick count sekarang ini, semua kan mengatakan di angka 58% umumnya. Quick count tuh, diambil oleh Nusim sama Taj Yassin. 58 itu angka kemenangan Prabowo di Jawa Tengah. Prabowo Gibran. Gitu. Artinya apa? Artinya Prabowo Gibran tuh solid di sana. Gitu. Jadi dukungan Pak Prabowo Jokowi bagaimana? Kalau dilihat ini nggak ngefek, dia tetap 58. Itu satu. Lalu bagaimana melihat yang lain? Suara Anies pindah ke Andika. Itulah makanya Andika sekarang dapat 40 sekian persen. Yang di Pilpres dia cuma dapat sekitar 18, Anies dapat sekitar 22, totalnya sekarang menjadi 40%. Artinya apa? Artinya PDI sedang melakukan konsolidasi kembali di Jawa Tengah. Pasca mereka tanda kutip diobrak-abrik di Pilpres kemarin. Jadi kalau orang mengatakan memang kalau dilihat risal hasilnya PDI kalah. Tapi kalau dilihat proses politiknya yang terjadi adalah konsolidasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Setelah mereka kehilangan hampir 80% suara di Jawa Tengah itu, sekarang kembali lagi setidaknya 20% mereka mendapatkan 40%. Boleh jadi untuk sekarang mereka kehilangan, tapi itu bukan kehilangan yang kelihatan akan selamanya, bisa rebound nanti di pilkada berikutnya ataupun di pilpres berikutnya gitu. Jadi ya apa artinya gitu? Artinya PDI sedang konsolidasi di Jawa Tengah kembali gitu. Nah Jakarta bagaimana? Ya Jakarta menurut saya menarik. Ini pasangan dari, di Jawa Tengah itu cuma PDI Perjuangan sendiri toh. Ya itu yang saya maksudkan Bang. Jadi suara Anies tidak pindah ke Prabowo ke Lutfi dan Taj Yassin, suara Anies justru pindah ke Andika. Itu ngikut seperti di Jakarta. Suara Aniesnya pindah ke Pramono sama Rano Kardo gitu ya. Sedikit mungkin pindah ke Ridwan Kamil dan Suswono. Nah artinya apa? Artinya ke depan ini kelihatan makin kuat nih yang ngeposisi ke Pak Prabowo. Karena yang terjadi trennya sekarang adalah konsolidasi kelompok oposisi melalui pilkada. Memang belum menang Bang. Di Jawa Tengah nggak menang, tapi mereka terkonsolidasi sekarang dalam satu barisan. Yang barisannya itu ada di Andika dan di Jakarta mereka terkonsolidasi sekarang. Kemana terkonsolidasinya? Ke Pramono sama Bang Dul gitu. Nah jadi kalau dilihat di sektor-sektor ini, justru yang kelihatan mungkin bahasa yang bisa kita ambil itu adalah
konsolidasi kelompok oposisi yang lebih terfigurkan pada figur-figur tertentu di dalam pilkada-pilkada itu.